Sahabat Finecaf dimanapun berada, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh bagi perkembangan kehidupan umat manusia. Salah satu pembangunan iman umat beragama. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak kendala ketika kita ngomong tentang pembangunan umat beragama. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, lalu kemudian anggaran dan lain sebagainya. Karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara menyediakan wadah dalam bentuk podcast sebagai media layanan untuk komunikasi dalam pembangunan iman umat beragama. Yang menarik bahwa podcast ini dinamakan podcast Finecaf. Dan karena itu kita akan bincang-bincang santai untuk mendalami podcast Finecaf ini, belepotan ya sahabat Finecaf. Podcast Finecaf. Ya, kita akan mendalami apa dan bagaimana sehingga diberikan nama ini. Dan bersama-sama dengan saya sudah ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, dalam hal ini Bapak Marianus Keo. Selamat datang Bapak, selamat sore. Sehat Bapak? Sehat walafiat. Saya dan sahabat Finecaf sangat penasaran dengan penamaan podcast Finecaf ini Bapak. Sampai saya tadi belepotan beberapa kali salah untuk menyebutkan kata Finecaf. Mungkin Bapak bisa jelaskan Finecaf itu apa sih Bapak? Ya. Jadi ini Finecaf itu berasal dari kata bahasa Dawan. Itu terdiri dari dua suku kata, Fai dan Nekaf. Fai artinya membuka, menyingkap, terus Nekaf itu artinya hati. Jadi Finecaf itu bisa diartikan sebagai membuka hati. Nah, dalam konteks kehadiran dari podcast Finecaf ini, Finecaf sebenarnya berupaya untuk mengajak berjalan beriringan, berjalan bersama, untuk membuka hati sesama kita, untuk mari kita seiring sejalan membangun keimanan umat yang menjadi tugas dari Kementerian Agama. Ya. Sehingga itu kita kasih nama dari asal katanya Finecaf. Ya, saya mengerti kalau salah-salah mengucapkan itu karena kita bukan bukan orang asli Timur ya Bapak. Bukan orang Dawan. Bukan orang Dawan. Ya. Lalu ada juga Finecaf ini dari sebuah diskusi yang kita lakukan bersama para penyuluh agama, Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, kita menemukan bahwa Finecaf itu kita jadikan itu seperti sebuah akronim. Jadi akronim dari F itu faktual, terus kemudian I itu artinya inovatif, jadi faktual, inovatif, terus kemudian netral dan edukatif. Jadi faktual itu artinya di dalam pelayanan kita atau di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan podcast kita berusaha memberikan sebuah fakta yang sebenar-benarnya, fakta yang apa adanya tanpa ada hal yang disembunyikan, atau menjadi sebuah media untuk sangat transparan. Terus inovatif ini sebenarnya dia sejalan dengan salah satu nilai di Kementerian Agama, nilai budaya kerja Kementerian Agama itu inovatif. Jadi kita memberi ruang kepada seluruh orang atau seluruh pelayan kita, misalnya para penyuluh ataupun para aparatur sipil yang ada di sini untuk bisa memberi mengekspresikan semua inovasi mereka melalui media ini. Nah, ya puji Tuhan kalau apa yang mereka berikan itu kemudian bisa membuka hati umat yang kita layani. Terus kemudian netral. Jadi kita di sini kan mengurusi semua agama. Jadi kehadiran Finecaf itu tidak hanya untuk kepentingan satu agama tertentu, atau satu kelompok tertentu, atau satu etnis tertentu, tapi dia mengakomodir semua kepentingan. Sehingga kita benar-benar merasa berjalan bersama, kita membuka hati bersama, dan kita membangun bersama. Itu saja.
Terima kasih Bapak. Saya tadi tertarik dengan ada salah satu nilai budaya kerja Iya, Kementerian Agama, salah satunya inovatif. inovatif ya. Apakah ini ada kaitan dengan latar belakang pemilihan nama podcast Finecaf ini Bapak bagi Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara ini? Iya. Jadi kalau hadirnya podcast ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sebuah keinginan atau sebuah harapan bahwa kita ingin supaya kita menjadi lebih inovatif sebagaimana nilai budaya kerja kita. Jadi atas dasar latar belakang kita ingin berinovasi, maka muncullah media ini, di mana media ini kita beri ruang seperti sebagaimana saya katakan tadi, media ini akan kita berikan ruang seluas-luasnya bagi para penyuluh, para pengawas, para penghulu, artinya seluruh aparatur sipil yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Riau ini, kita Kabupaten Timur Tengah Utara ini untuk bisa memanfaatkan media ini menjadi media mengekspresikan semua inovasi yang apalagi mungkin untuk guru-guru yang ada di pelosok di Kementerian Agama ya Bapak, bisa menggunakan wadah media layanan ini untuk menyampaikan hal-hal yang mereka temukan di lapangan dan pengalaman-pengalaman juga yang mereka dapatkan ya Bapak. Betul sekali. Menurut Bapak sendiri ada tujuan khusus dari podcast ini Bapak? Ya baik, terima kasih. Kalau tujuan ini memang kita tujuan dari kehadiran podcast ini adalah untuk kita memfasilitasi sebuah upaya pembangunan keimanan umat kita. Jadi tujuannya itu adalah kita memberi ruang tadi seperti saya katakan. Jadi kita memberi kesempatan kepada semua termasuk masyarakat juga untuk mengambil bagian di dalam podcast ini juga untuk bisa mengekspresikan. Lalu kemudian tujuannya adalah supaya lebih pelayanan-pelayanan yang kita berikan itu oleh para aparatur kita itu menjadi pelayanan yang lebih efektif, pelayanan lebih efisien, dan juga bisa menjangkau semua. Karena kita tahu bahwa aparatur kita seperti tadi di dalam prolog tadi ada begitu banyak keterbatasan. Kendala salah satunya itu SDM kita. Jadi untuk mengimbangi atau untuk menutup kekurangan ini, kita memanfaatkan media ini sehingga itu bisa menjangkau semua umat di pelosok. Jadi katakanlah kita punya konten mimbar agama misalnya, kita bisa menjadikan media ini untuk menjadi media pewartaan yang bisa menjangkau semua umat, bukan hanya umat di TTU, ya, bukan hanya umat bin Mafo, tetapi umat semua umat yang ada, bahkan mungkin di seluruh dunia ya Bapak. Iya, itu benar. Jadi saya pikir ini menjadi sebuah harapan kita, dan kita harapkan itu semoga bisa tercapai. Itu menjadi tujuan. Nah, menurut Bapak sendiri seperti tadi Bapak bilang tujuan dari podcast ini adalah untuk menjangkau setiap orang yang ada bahkan mungkin di pelosok-pelosok Bapak ya, karena begitu banyak yang ada begitu banyak hal yang menjadi kendala dan lain sebagainya. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana untuk podcast ini dia dapat berkelanjutan atau dia dapat berdampak bagi perkembangan iman umat beragama itu sendiri? Ya, jadi ada sebuah peluang yang menurut saya melihat adanya peluang di mana sekarang masyarakat itu sudah begitu involved dengan gadget, dengan media, dan saya pikir daripada mereka memanfaatkan gadget ini dan media ini untuk hal-hal yang tidak produktif, bertanggung jawab atau juga, bahkan merusak, merusak destruktif. Saya pikir ini coba kita manfaatkan media ini untuk kemudian dengan kemasan-kemasan yang kreatif tadi dan inovatif juga kita bisa menggugah umat. Dan harus edukatif ya Bapak, tadi disampaikan. Jadi dengan nilai-nilai itu semua, apalagi itu menjadi filosofi dari Finecaf ini, itu bisa membangkitkan semangat umat untuk bangun dari katakanlah dari kelesuan-kelesuan yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita bangun bangkit bersama. Dalam kaitan dengan fungsi dan tugas dari Kementerian Agama. Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi dari dari Kementerian Agama dan kaitannya dengan podcast ini mungkin Bapak bisa sampaikan? Oh iya. Jadi memang kalau tugas dan fungsi Kementerian Agama itu memang kalau Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah itu
memang tugas utama adalah membantu pemerintah dalam pembangunan iman umat. Iya. Ya. Jadi kalau kita di kabupaten itu sebenarnya kita melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan juga menjabarkan kebijakan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari itu kita jabarkan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas kita itu kita punya tugas-tugas yang sudah dimandatkan kepada kita. Nah, salah satu tugas itu adalah pertama kalau kita rumpunkan tugas dan fungsi itu ada 3. Jadi yang pertama itu fungsi manajemen. Jadi ada tugas-tugas di dalam fungsi manajemen itu, terus kemudian di dalam fungsi agama dan di dalam fungsi pendidikan. Nah, di dalam fungsi manajemen itu memang tugas kita adalah kita menetapkan visi, misi, dan program-program pembangunan untuk mensukseskan pembangunan iman umat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi itu makanya ada program-program dan kegiatan yang kiranya bisa menjangkau seluruh umat. Nah, itu. Lalu kemudian untuk di fungsi agamanya kita punya tugas, yaitu membangun kehidupan keimanan umat beragama. Dan jadi, itu memang cukup berat, Bapak. Dan itu menjadi tugas yang berat. Dan saya pikir dengan kehadiran banyak media kita bisa lebih optimis lah untuk bisa menjangkau semua. Dan itu menjadi tugas kita yang menjadi tugas ya istilahnya saya bilang itu juga salah satu dari core bisnis kita. Iya, benar. Bisnis kita. Jadi membangun. Terus kemudian kita juga punya tugas yaitu menjaga atau memelihara kerukunan umat beragama. Jadi kita bagian dari moderasi beragama juga kita Bapak. Kita menjaga kualitas kerukunan kehidupan umat beragama. Makanya kita di sini ada berbagai agama dan itu kita betul-betul berkomitmen untuk memberikan pelayanan kita kepada semua agama tanpa terkecuali. Tanpa diskriminasi. Jadi itu sudah. Lalu kemudian untuk pendidikan, di fungsi pendidikan kita punya tugas. Yaitu pertama itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Jadi tugas Kementerian Agama itu saya pikir memang ini juga menjadi tugas yang cukup besar karena kita punya madrasah yang begitu banyak. Walaupun di TTU ini kita punya madrasah hanya ada 2. Juga ada, masih bisa dihitung lah kalau di Kabupaten TTU. Juga ada sekolah-sekolah keagamaan lain seperti Sekolah Menengah Agama Katolik. Dan juga kita juga melakukan pembinaan terhadap para guru pendidikan agama semua agama. Itu kita menjadi tugas. Lalu kita juga melakukan pembinaan pendidikan keagamaan. Jadi itu ada pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan yang memiliki karakteristik seperti pesantren dan sebagainya. Itu kita sedang itu menjadi tugas kita. Semua harus dijangkau, Bapak. Iya. Lalu tugas yang juga tidak kalah penting itu adalah kita melakukan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, umroh, juga zakat dan wakaf. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita. Lalu yang tidak kalah penting yang terakhir itu adalah kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara ini untuk kita membangun sinergi. Jadi itu tadi kalau kita bilang FAINECAF tetap dalam semangat kebersamaan untuk bersinergi. Ya, kalau mungkin istilah sekarang yang lebih keren itu katakanlah kita membangun sinodalitas. Wah, iya, benar Bapak. Ada begitu banyak hal sahabat FAINECAF yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten TTU, dan ketika mendengar hal itu pasti kita berpikir, oh ternyata Kementerian Agama kerjanya banyak ya begitu. Karena selama ini orang berpikir Kementerian Agama tugasnya satu. Kalau misalnya ada kegiatan apa begitu Bapak, oh ya Kementerian Agama yang doa begitu. Pokoknya yang terlihat di luar itu adalah Kementerian Agama itu hanya bagian doa-doa. Nah, kali ini sahabat FAINECAF tadi sudah dijelaskan begitu banyak hal bahwa Kementerian Agama itu tugasnya bukan hanya satu loh, bukan hanya doa, tapi ada begitu banyak hal. Tadi disampaikan ada manajemen, ada fungsi manajemen, ada agama, lalu kemudian ada juga pendidikan. Dan karena itu
apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kakan tadi sangat memperkaya kita dalam pengetahuan, khususnya dalam kaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Ya. Itulah yang penting tadi podcast ini hadir supaya kita juga tahu bahwa oh ternyata Kementerian Agama kerjanya bukan hanya itu. Jadi artinya isi kepala, isi perut dari kementerian kita tunjukkan. Jadi betul. Transparansi. Ini kami. Benar Bapak. Jadi sekali lagi sahabat Finecaf, Kementerian Agama tugasnya itu bukan hanya doa loh. Tadi sudah disampaikan, ada fungsi manajemen, ada fungsi agama, lalu kemudian ada fungsi pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin ini juga menjadi satu catatan juga bahwa saking pentingnya Kementerian Agama itu, maka kalau kita urutkan dari besaran alokasi anggaran APBN untuk kementerian itu, Kementerian Agama itu merupakan salah satu kementerian yang APBN-nya terbesar. Ya, kalau saya lihat itu di tahun 2024 ini, itu dia berada di peringkat ke-7 terbesar. APBN-nya besar, tapi itu juga dalam kaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama juga yang banyak. Jadi jangan hanya lihat APBN-nya yang besar, tapi juga pekerjaan di bawah itu juga cukup berat dan banyak PR ya Bapak yang harus diselesaikan dalam kaitan dengan hal itu. Nah, Bapak, saya juga ingin bertanya, sebenarnya bukan pertanyaan sih Bapak, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak yang Bapak mau sampaikan dalam kaitan dengan podcast Finecaf ini. Pasti juga sahabat Finecaf mau dengar harapan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya baik, terima kasih. Jadi Finecaf ini hadir untuk mengajak sebuah kolaborasi, mengajak kita untuk berada di dalam sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan kita bersama. Jadi oleh karena itu harapan saya adalah bahwa kehadiran media ini sebenarnya bukan sekedar untuk gagah-gagahan, tapi kita ingin betul-betul bahwa apa yang kita inginkan, harapkan dari kehadiran sebuah media ini adalah untuk kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu untuk kemaslahatan umat beriman baik di TTU ini, orang bilang di BIN Mafo, maupun di seluruh NTT dan Indonesia. Terakhir Bapak, kami juga ingin mendengar closing statement dari Bapak Kakan. Silakan Bapak. Oh ya, closing statement. Saya mungkin singkat saja. Closing statement itu berupa sebuah ajakan untuk kita semua. Yaitu begini, bukalah hati, temukanlah energi positifmu, dan jadilah berkat bagi sesama. Wah, keren. Sahabat Finecaf, saya ulang closing statement dari Bapak Kakan. Bukalah hatimu, temukan energi positif yang ada dalam dirimu, dan jadilah berkat bagi sesama. Sekali lagi, Finecaf faktual tadi Bapak ya? Faktual, lalu kemudian inovatif, netral dan edukatif. Yang paling terakhir edukatif. Jadi podcast ini tidak hanya hadir untuk gagah-gagahan, tapi benar-benar memberikan edukasi bagi yang menonton. Bukan hanya sahabat Finecaf dimanapun berada yang menonton podcast ini betul-betul mendapatkan edukasi, terutama berkaitan dengan fungsi dan tugas Kementerian Agama dalam kaitan dengan podcast Finecaf ini. Terima kasih banyak Bapak Kakan sudah hadir dan sebagai narasumber untuk kita semua, terutama untuk semua sahabat Finecaf dimanapun berada. Dan karena ini merupakan podcast yang pertama, masih ada podcast lainnya yang nanti juga akan memberikan banyak hal yang berisi pengetahuan, yang berisi hal-hal yang positif, ada juga mungkin pengalaman-pengalaman, dan tadi juga sudah disampaikan akan ada mimbar-mimbar agama dari podcast ini. Jadi jangan lupa semua sahabat Finecaf dimanapun berada untuk menonton, untuk like, lalu kemudian share dan subscribe. Jangan lupa komen ya, masukkan hal-hal yang positif untuk memberi dampak yang luar biasa bagi pembangunan iman umat beragama dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam hormat dan sehat selalu.